arsip Cibinong ini sejatinya tidaklah benar-benar kosong. Sosok perempuan berbaju pengantin putih dengan rambut terurai disebut-sebut sebagai penghuni tunggal tempat ini. Nyai Ronggeng si cantik yang berakhir tragis. Kisah Nyai Ronggeng beberapa kali dipentaskan dalam berbagai seni drama dan tari di Indonesia. Dikisahkan jika dahulu Nyai Ronggeng pernah hidup di sebuah desa yang bernama Candi Wulan. Dengan paras cantik, tubuh molek, serta kemampuan menarinya, sosoknya menjelma menjadi seorang perempuan yang disukai oleh banyak pemuda di seluruh penjuru desa. Nyai Ronggeng pun bingung dengan keadaan ini, dengan tujuan memilih pemuda yang tepat untuk mendapatkan cinta Nyai Ronggeng. Persaingan ketat hingga menyisakan 3 pemuda. Nyai Ronggeng yang tidak bermaksud membuat peperangan di antara pemuda pun menjadi panik. Dia berusaha menghentikan pertarungan, namun sayang keris salah satu pemuda terlempar hingga mengenai tubuh Nyai Ronggeng. Para pemuda itu pun merasa kecewa dan sedih karena perempuan yang dicintai telah tewas. Nyi Blorong, ratu cantik berwujud ular. Legenda mengenai keberadaan Nyi Blorong mungkin tidak setenar Nyi Roro Kidul. Namun sosok Nyi Blorong cukup memberi pengaruh terhadap kebudayaan dan tradisi masyarakat di pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Menurut berbagai cerita, kabarnya Nyi Blorong merupakan sosok yang sama dengan Nyi Roro Kidul. Tapi versi lain, Nyi Blorong memiliki wujud sebagai putri ular yang ditugaskan untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Sementara sumber lain mengatakan, sebutan untuk Nyimas Dewi Anggatari, putri dari seorang prabu bernama Jaya Cakra. Nyi Blorong merupakan sosok legenda berwujud wanita cantik, di mana bagian tubuh mulai pinggang hingga kepalanya berwujud manusia, sementara bagian bawah lainnya berwujud ular. Roro Jonggrang si Ratu Arca dalam semalam. Legenda Roro Jonggrang berasal dari Jawa Tengah. Kisah Roro Jonggrang ini sekaligus menceritakan asal mula ajaib dari berdirinya Candi Prambanan, Keraton Ratu Boko, serta arca Dewi Durga yang terdapat di dalam Candi Prambanan. Kisahnya berawal ketika Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan Prabu Baka. Bandung Bondowoso melihat putri cantik anak Prabu Baka yang sedang bersedih atas kematian ayahnya. Merasa terpikat oleh kecantikan putri Roro Jonggrang, Bandung memaksa agar sang putri mau menikah dengannya. Merasa terdesak karena tidak mencintai, sang putri akhirnya bersedia menikah dengan syarat yang mustahil dipenuhi. Syaratnya adalah dengan dibangunnya sumur Jalatundra, serta candi berjumlah 1000 buah, dan selesai dalam 1 malam sebelum matahari terbit. Dengan kesaktian Bandung Bondowoso berhasil, namun Roro curang dengan membuat seolah-olah matahari telah terbit sebelum waktunya. Bandung menjadi marah, lalu dengan seketika mengutuk Roro Jonggrang yang sedang berlari untuk berubah menjadi batu, melengkapi arca yang belum sempat ia buat. Abang kami coba. Abang kami coba. Abang. Pengantin di gedung arsip Cibinong. Nampak kosong dan terbengkalai, gedung arsip Cibinong ini sejatinya tidaklah benar-benar kosong. Sosok perempuan berbaju pengantin putih dengan rambut terurai disebut-sebut sebagai penghuni tunggal tempat ini. Dibangun tahun 70-an, sosok pengantin perempuan telah menjadikan bangunan ini adalah rumahnya. Saat gedung masih digunakan, pengantin perempuan ini memang tak selalu menunjukkan keberadaannya. Tapi, lain cerita saat gedung arsip benar-benar jadi wilayah kekuasaannya, hingga akhirnya dikenal jadi gedung angker. Panjangnya pahala. Gedungnya memang sudah angker dan mungkin sudah tidak terurus lagi dikarenakan setiap malam
orang pun kerap jarang ada yang lewat di sana. Ada beberapa penampakan yang sering terlihat, contohnya seperti baju putih dengan rambut panjang terurai dan beberapa suara-suara misterius juga. Bikin bulu kuduk merinding, sosok perempuan pengantin itu rupanya muncul bersamaan dengan suara tangis histeris di tengah malam. Jendela-jendela inilah yang konon jadi tempat terlihatnya sosok pengantin perempuan. Bahkan sebagian warga percaya, pecahnya kaca jendela adalah ulah dari pengantin perempuan saat marah. Ya udah 10 tahun yang lalu udah nggak kepake. Ya, konon katanya kalau malam-malam sering terdengar tangisan histeris gitu, misteris. Banyak masyarakat mendengar, banyak. Saya juga pernah tangisan ya, cewek gitu. Tak ada warga yang berani mendekat, meski suara tangis histeris terdengar jelas. Terlebih gedung arsip ini terletak tak jauh pula dari kawasan Cikaret Bogor yang tak kalah dengan aura mistis. Sesekali warga yang berani melintas pernah mendapati aroma tak sedap. Jika aroma ini muncul, sosok pengantin perempuan ini tidaklah sendiri. Ada sosok lain yang ikut muncul di anak tangga ini. Ya kayak rasanya tuh kayak nggak kurang itu, kayak ada yang ngeliatin gitu. Iya dari gedung ini. Enggak berani sih, kabur. Mana? Dari sini nih. Saya ngeliat ya dari ke sana. Tengah malam. Dan setiap malam lewat jam 12 mungkin suka ada penampakan hitam besar gitu. Terus dan ada beberapa benda-benda yang bergerak sendiri yang kerap terdengar oleh